Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 5A akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait project flowchart dan coding. Selanjutnya kami akan memperkenalkan dulu satu persatu anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Anin Syafatia Rahma dengan NIM 080, dan selanjutnya Saya Alfiana Slui Damayanti dengan NIM 201082444082. Dan selanjutnya, Saya Fadila Salma Isnaini dengan NIM 201082444031. baik, demikian anggota kelompok dari kelompok 1. Langsung saja kami menjelaskan yang pertama terkait dengan flowchart yang kami buat. Baik, di sini kami membuat program untuk menyelesaikan permasalahan terkait penghitungan laba rugi di sebuah toko atau usaha. Pertama kami mulai dengan main atau untuk memulai program. Selanjutnya kami mengisikan integer menu atau tempat untuk mengenalkan variabel-variabel yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan variabel yang berupa integer karena merupakan bilangan bulat. Lalu selanjutnya di sini kami memberikan tulisan atau output berupa pilihan menu program. Di sini ada 4. Yang pertama untuk menghitung pendapatan, yang kedua untuk menghitung laba kotor dan rugi, yang ketiga untuk menghitung laba bersih, dan yang keempat untuk menampilkan pengembang dari program ini. Di sini kami meminta pengguna untuk menginputkan menu yang dipilih. Jika yang dipilih adalah angka 1, maka lanjut pada program berikut. Di sini menu 1 adalah untuk menghitung pendapatan. Nah, di sini harga total. Kami menampilkan tulisan berupa menghitung pendapatan, lalu kami meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang terjual. Setelah itu, nanti pengguna menginputkan jumlah barangnya, lalu kami meminta untuk memasukkan harga penjualan barang, dan nanti penghitungannya adalah barang jual dikali harga total. Nah, jika yang diinputkan oleh pengguna bukan nomor 1, maka dilanjut ke program yang nomor 2. Ini menu 2 adalah untuk menghitung laba kotor dan rugi. Untuk urutannya sama dengan pilihan 1 tadi, memasukkan jumlah nilai dari variabel, lalu di sini diproses penghitungannya. Jika pendapatannya itu lebih besar daripada modal, maka di sini akan terhitung laba, yaitu pendapatan dikurangi modal. Nanti outputnya berupa laba kotor yang diperoleh. Lalu jika pendapatan kurang dari modal, berarti di sini kami menghitung rugi, yaitu pendapatan dikurangi modal. Nanti outputnya adalah besar dari ruginya. Jika nanti jumlah modal sama dengan pendapatan, maka tidak mendapatkan laba dan rugi. Selanjutnya, jika pengguna memilih nomor 3, sini akan menghitung laba bersih. Kemudian berikut tentang rumus dan cara menghitungnya. Selanjutnya, untuk nomor 4, nah di sini kami akan menampilkan pengembang dari program ini sendiri. Mungkin demikian terkait flowchart, akan dilanjutkan ke coding. oke, selanjutnya lanjut ke coding. Untuk codingannya kita seperti biasa include your stream, kemudian using namespace std,
di sini kita mengenalkan variabel menu integer, kemudian check out kelompok 1, pilih menu program. Nanti ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Yang pilihan pertama menghitung pendapatan, 2 menghitung laba kotor dan rugi, 3 menghitung laba bersih, yang keempat pengembang. Nah, di sini kami meminta pengguna untuk mengetikkan angka sesuai pilihan menu yang akan dipilih. Kemudian pilihan menu sama dengan nanti di sini pengguna akan mengetikkan pilihan menu dan akan disimpan dalam variabel menu. Jika menunya itu sama dengan 1, maka akan menampilkan penghitung pendapatan. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah barang terjual. Nanti akan disimpan dalam variabel barang jual. Kemudian pengguna juga diminta untuk memasukkan harga penjualan per barang. Dan ini akan masuk ke variabel harga total. Kemudian rumusnya pendapatan sama dengan barang jual dikali harga total. Dan di sini akan terdapat output berupa pendapatan yang dari perhitungan yang dimasukkan. Kemudian di sini di akhir kami menampilkan untuk kembali ke pilihan menu, tekan enter. Jadi nanti kembali ke menu awal tadi cukup dengan menekan enter dan akan go to mulai. Go to mulai itu maksudnya go to ke awal. Kemudian jika menu sama dengan 2, di sini kami menghitung laba kotor dan rugi. Kemudian pengguna diminta memasukkan jumlah modal, nanti akan disimpan dalam variabel modal, kemudian diminta memasukkan pendapatan. Nah, pendapatan akan disimpan dalam variabel pendapatan. Nah, jika pendapatan itu lebih dari modal, maka laba sama dengan pendapatan dikurangi modal. Maka outputnya laba kotor yang diperoleh sama dengan hasil dari perhitungan laba tersebut. Kemudian jika pendapatan kurang dari modal, maka rugi sama dengan pendapatan dikurangi modal. Jadi rugi yang didapat itu rugi dari perhitungan ini. Kemudian jika tidak mendapatkan, jika selain dari itu, nanti akan muncul output berupa tidak mendapat laba dan rugi. Jadi ini seperti tadi untuk kembali ke menu pilihan menu tekan enter. Kemudian jika pengguna memilih menginputkan angka 3, maka akan menampilkan menghitung laba bersih. Jadi pengguna diminta memasukkan jumlah laba kotor, nanti disimpan di laba kotor, diminta memasukkan jumlah pengeluaran, nanti disimpan di total pengeluaran, kemudian laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi total pengeluaran. Jadi laba bersih yang didapatkan itu nanti keluar dari rumus ini. Dan untuk kembali ke pilihan menu, tekan enter kembali. Kemudian yang pilihan yang terakhir ini, menu pilihan angka 4, jadi akan menampilkan pengembang. Yang pertama ini ada saya sendiri, Alfiana Sri Damayanti, dan kedua ada teman saya, Anissa Fathia Rama, dan ketiga ada Fadila Salma Isnaini. Kemudian untuk kembali ke menu utama, cukup dengan menekan enter. Dan jika pengguna menginputkan angka selain 1, 2, 3, 4, maka akan keluar output masukkan pilihan yang benar. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan program yang kami buat. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi ini program kami. Nah, di dalam pilihan menu program terdapat 1 menghitung pendapatan, 2 menghitung laba kotor dan rugi, 3 menghitung laba bersih, 4 pengembang. Kemudian kami di sini akan meminta masukkan menu, sila ketik angka sesuai pilihan menu yang akan dipilih. Kami mencoba input angka 1. Kemudian kami menghitung pendapatan dan memasukkan jumlah barang terjual 10. Masukkan harga penjualan per barang 100, barang 100.000. Kemudian pendapatan yang diperoleh 100 juta, 1 juta.
Kemudian untuk kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Kemudian ketik angka sesuai pilihan menu yang akan dipilih. Pilihan menu 2, menghitung laba kotor dan rugi, masukkan jumlah modal, 50.000, 500.000, kemudian masukkan jumlah pendapatan, 1 juta, laba kotor yang diperoleh adalah 500.000. Untuk kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Kemudian ketik angka sesuai pilihan menu yang akan dipilih. Pilihan menu 3. Kemudian masukkan jumlah laba kotor, 1 juta. Masukkan jumlah pengeluaran, 500.000. Laba bersih yang didapatkan, 500.000. Untuk kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Kemudian kami mencoba input 4. Nah, di dalam pengembang terdapat teman saya Alfiana Silvi Damayanti, Ansa Fatia, dan saya Fadila Salma Isnaini. Untuk kembali ke pilihan menu, tekan Enter. Kemudian kami mencoba menginput angka 5. Masukkan pilihan yang benar. Kemudian pilihlah program. Yang pertama menghitung pendapatan, yang kedua menghitung laba kotor dan rugi, yang ketiga menghitung laba bersih, yang keempat pengembang. Kemudian ketik angka sesuai pilihan menu yang akan dipilih. Pilih menu 1. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan program dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.